Talk to me. FM Radio. Belstimu di sini. Hai Belsti, balik lagi nih di talk show-nya. Bareng sama gua Intan tentunya dan partner gua Aida Ramadhani. Kelihatannya Tentan minggu ini kayaknya sibuk banget nih. Sampai-sampai kita jarang ngopi. ya bener banget sih, kayak minggu ini tuh dibebankan sama tugas-tugas sebelum UAS. Karena di pertengahan Juni ini kita bakalan UAS nih Teh Aida. Soalnya banyak banget tugas, jadi mumet sendiri gitu, nggak ada waktu buat hangout, buat shopping, buat nongkrong-nongkrong gitulah pokoknya. Oh gitu. Kalau Teh Aida sendiri gimana nih? Kemarin kayaknya gue lihat-lihat SW-nya tuh penuh dengan kegiatan produktif banget ya. Ya gue tuh baru mulai produktif tuh semester 4 ini ya. Oh gitu. Jadi kayak udah setahun yang lalu udah sibuk rebahan. Jadi kayak kita harus produktif. Baru ikut Sigma. Oh kemarin ngapain aja di Sigma tuh? Jadi kemarin itu kita kan mengikuti PJB itu pelatihan jurnalistik dan broadcasting. Itu tuh dilakuinnya itu 3 hari pada udah 2 pekan yang lalu gitu. Tapi salah satu kegiatannya itu ada kunjungan media. Nah salah satunya itu ke Net TV. Nah itu baru kemarin tanggal 31 Mei 2024. Nah itu ke Net TV, ngapain aja tuh di Net TV itu tuh? Biasa, kita mah syuting artis. Oh artis, wah gimana perasaannya bisa tampil di TV walaupun nggak kelihatan ya? Tapi nggak apa-apa lah, itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Iya, ya katanya ya bisa aja sih sebenarnya orang kita nggak kelihatan ya. Itu boleh, kalau boleh tahu ke Net TV-nya ngapain, di mana? Kalau untuk alam baca lebih tepatnya kan kita nggak tahu banget ya, tapi itu di Jakarta Selatan. Nah untuk di sana kita tuh kayak ya gitu perkenalan kayak studio ini buat apa, itu buat apa gitu. Terus biar kayak lebih mendalam lagi kita ikut syuting Hakimen sendiri tuh kan. Nah, Oh tahu kan? itu, yang Desta itu Iya ya betul artisnya. tuh, yang Desta, Echa itu kita ikut syuting situ. Kita biar tahu nih proses syuting tuh kayak gimana. Ternyata rumit loh. Oh rumit banget. Oh gitu. Soalnya banyak kabel sama kamera. Wah, dari tadi kita kasihkan ngobrol ya Teh. Ya seru banget sih, kita ngobrol-ngobrol nggak jelas ya, tapi intinya sih ada maknanya di balik itu. Nah kali ini kita kedatangan siapa sih Teh Aida, tahu nggak sih? Siapa tuh? Kita kali ini tuh kedatangan tamu yang spesial banget. Ya ini merupakan salah satu BA dari Sandi Nation loh Teh Aida. Nah ya ini juga salah satu dari mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Wah keren banget nggak sih? Banget ya. Kalian tahu nggak sih Sandi Nation itu apa? Sandi Nation adalah program pengembangan diri yang berfokus kepada bisnis, entrepreneur, dan e-leadership yang dinaungi langsung oleh Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Wah keren banget nggak sih? Bener banget sih. Nah langsung aja nggak sih Sobat Uhuy, kita panggilkan tamu spesial kita kali ini yaitu Teh Yuli. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana nih Teh? Silahkan duduk Teh Yuli. Siap. Ih, seru banget. Harus ngobrolin apaan sih? Biasa. Ngobrolin masa depan. Betul banget sih. Kegiatan-kegiatan kita aja nggak sih Iya, ya? betul sekali. Emang kalian habis ngapain sih? Sebenarnya sih abis MK ini tuh ya. Iya, ini juga masih pakai sepatu sebenarnya saya tuh. Iya, masih OOTD kampus ya. Iya, betul sekali. Ini pusing banget nih. Habis Bener, tugas bener. apa? Bener banget. Apalagi tadi tuh MK-nya statistik nih Teh Yuli. Waduh, udah ngomongin nilai, kehadiran, angkat tangan saya. Tapi kan dibentuk strip. Itu kalau ada strip, kalau nggak ada, wah udah nyesek banget dah nilainya tuh. Iya, yang penting silaturahim sih. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Kabar dulu. Baik sih, tapi agak stres dikit kayaknya ya. Kenapa? Apa yang jadi stres sih? Kan masih muda juga. Banyak beban sih. Apa? Banyak yang dipikirin terus. Apa? Emang beban anak muda itu sebenarnya apa sih? Bukannya semuanya udah serba muda? Sebenarnya mah ya, beban itu ada karena kita nggak ngerjain. Iya. Gitu sebenarnya mah. Bener banget, itu cuma alasan Iya. doang. Iya, jadi apa yang jadi beban tuh? Iya kan ya? Terus sekali. Justru gue liat kalian tuh produktif banget akhir-akhir ini. Karena banyak tugas, jadi kita jadi produktif banget gak sih? Gak tau kalau liburan ntar ya. Ya tentu produktif sih, ya sebagai ibu lah di rumah. Anjay, mabu banget ya. Iya. Tapi itu produktif banget sih, soalnya kita membantu orang tua. Makin dewasa emang harus makin produktif. Apalagi Gen Z itu difasilitasi dengan
kemudahan teknologi yang serba ada dan serba canggih. Jadi nggak ada alasan kayak buat gue nggak bisa produktif, gue nggak bisa ngelakuin A, B, C. Padahal kan kita mau belajar English course juga ada, mau belajar apapun bisa. Lebih gampang gitu ya di era sekarang ini. Iya, jadi nggak ada alasan buat kayak I cannot, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Bukan satu alasan kita nggak bisa produktif, karena segala sesuatu itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Guys, tapi btw kalian keren banget sumpah. Keren dalam hal apanya nih kira-kira? Nggak, dari kemarin gue Sama ngeliat dari di outfit saya. kalau outfit emang kalian dulu selalu keren nih. Dari kemarin juga di kampus dia dari apa namanya Apa tuh? habis jalan-jalan kan kerjaan. Produktif banget gak sih dia Produktif tuh? banget, jadi anak Sigma sekarang nih. Mania banget deh. Dia Tapi itu juga- lagi ada demo saya nggak ikutan gitu. nggak perlu, kita cukup melakukan entertainment. Wah, banget ya. Nah, Kak Ida, kali ini kita mau ngebahas apa sih? Betul sekali. Pada minggu ini kita akan membahas tentang Gen Z bisa apa sih? Aduh, topik yang diangkat tuh cukup berat ya, tapi Berat sebenarnya sih. emang relate sih. ya relate Sama kehidupan. keseharian kita, sama Iya. kehidupan kita ya. Karena kalau bahas Gen Z itu kita ngebahas tentang siapa diri kita, Diri kita sendiri, di ya. era sekarang, bukan lagi anak yang milenial 90-an, 80-an. Kalau bahas Gen Z itu ya kita bahas diri kita bisa apa sih wah gitu. Kita bisa apa sih? Bisa segalanya sih tentunya ya. Nice. Dengan kemudahan teknologi yang ada. Betul banget loh. Tapi kenapa Gen Z itu banyak yang insecure ya? Nah, Kenapa tuh ya? menurut gue sih kenapa Gen Z itu bisa insecure karena memang belum bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Sebenarnya ada plus minus sih kalau misalkan di era sekarang itu. Sekarang kan abad ke-21 yang mana teknologi informasi itu makin cepet banget hadir gitu, kayak tsunami informasi aja gitu. Iya. Satu detik beda, beda. Nah, itu tuh kadang yang bikin kita ketinggalan info, terus kita insecure sendiri gitu. Padahal kan kemajuan teknologi itu bukan ajang untuk kayak gue nggak bisa ini, gue insecure sama si A karena konten kreator followersnya udah banyak gitu kan. Tapi memang gak bisa dipungkiri bahwasanya insecure di era teknologi informasi ini tuh emang gak bisa dibendung, gak bisa dicegah gitu. Walaupun udah ada sosialisasi mental health, udah ada pelatihan A, B, C, D, tapi emang kalau kita udah bahas insecure berarti itu udah bahas ke diri gue nih bisa apa, kok gue sama dia tuh beda ya, dia udah meloncat jauh, kok gue masih stuck di sini aja gitu. Itu tuh yang sebenarnya itu di luar kendali kita, tapi kan yang bisa kita kendalikan yaitu yang sebenarnya harus kita lakuin. Kalau kita kurang produktif ya berarti gimana caranya buat kita Lebih bisa produktif, apapun itu. Kita bisa ikut pelatihan, kita bisa ikut seminar, webinar, workshop dan lain sebagainya. Nah, itu bisa meningkatkan skill kita dalam memanfaatkan teknologi. Inspirasi. Nah itu untuk kalau tanggapan Kak Yuli nih sebagai Gen Z era sekarang. Gen Z, anak Gen Z nih bos. Gen Z kan, well, informasinya kan cepat itu lebih di medsos atau di mana kan, intinya HP lah ya. Lebih Tapi cepat, lebih baru. lewat HP kan. Nah terus sedangkan ibu-ibu yang milenial tuh kayak HP terus gitu. Itu gimana tuh untuk menyikapinya? Ini pertanyaan yang memang gue rasa semua anak muda tuh alami. Rasain ya. Iya, rasanya. Benar. Gue ngerasa ya kalau pulang kuliah nih, nanti kita pulang ke rumah salaman, istirahat, kita scroll IG, padahal kan orang tuh nggak tahu ya kita semua muat-muatnya di kampus kan. Terus pas dia main HP mulu katanya, pulang kuliah, mau berangkat kuliah main HP, pulang kuliah main HP. Tapi ya memang kenapa hal itu bisa terjadi, karena kita dan orang tua kita itu lintas generasi, beda jauh. Jadi mungkin orang tua kita ingin menyamai tapi memang sulit, karena memang generasi sekarang itu sulit untuk dikendalikan. Menurut gua kan banyak orang yang berspekulasi bahwasanya Gen Z itu generasi rebahan, generasi yang mageran. Oh, menurut gue itu tuh spekulasi yang salah. Malah hebatnya adalah Gen Z itu adalah generasi yang unlimited, kayak freedom unlimited. Kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau, kita bisa ngelakuin apa aja yang kita pengen. Sebenarnya gue pengen belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris, itu banyak banget cuy, Gampang e-course banget gitu. ya. Kita bisa scroll, belajar sambil rebahan, kita bisa ngasilin duit sambil rebahan cuy. Kan sekarang kan ada kan
Kayak dropshipper, terus reseller, terus content creator yang cuman kayak lu ngerem di kamera itu udah bisa ngasilin duit gitu. Ngasilin duitnya juga nggak kecil gitu Iya. ya. Lumayan lah ya. Jadi kayak kita nggak perlu modal besar, tapi ada keinginan dan kreativitas, kita bisa jual tuh hidup kita, kreativitas kita, dan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Jadi menurut gua generasi kalau misalkan Gen Z tuh kalau digadang-gadang sebagai generasi paham internet itu sangat-sangat spekulasi tidak salah. Jadi game aja kan kita bisa ngasilin duit kan, kayak e-sport kemarin kan. ML juga loh. ML bisa kan, mabar-mabar, jual akun itu kan bisa ngasilin duit 1.000. Itu keren loh kan menurut gua dibandingkan dengan generasi Kerja. sebelumnya gitu kan. Yang stuck di situ aja. Iya, karena kan pekerjaan itu kan ada dua ya, ada blue collar sama yang white collar. Kalau yang blue collar kan seperti, mohon maaf, buruh, karyawan, ada pabrik. Kalau yang white collar tuh kayak dia punya usaha sendiri, dia bisa manage usaha sendiri, dia bisa ngatur usahanya mau buka kapan, tutup kapan. Kayak dia lebih bersih aja, lebih otak kayaknya kan. Jadi menurut gua kalau misalkan orang tua tuh kayak main HP mulu dan sebagainya, kita sebagai anak cukup memberikan pengertian dan perhatian, membagi perhatian kita antara main HP sama quality time bareng keluarga. Mungkin orang tua kita kesepian karena memang kita jarang di rumah, sekalinya pulang ke rumah itu main HP. Jadi itu suatu hal yang wajar apabila generasi sebelumnya itu merasa kayak, oh gue dicuekin sih gitu tuh dengan adanya gadget sekarang. Itu suatu hal yang wajar tentang apa namanya, cukup kita memberikan pengertian dan perhatian khusus untuk orang tua kita gitu. Keren juga nih. Keren juga ya bahasanya, Wah. Tinggi banget ya. Wah, Teh Yuli ini. Aduh, kalau boleh tahu kegiatan Teh Yuli sehari-hari itu apa ya? Oke, sebenarnya kegiatan gue kalau dibilang padat sih nggak terlalu padat. Karena memang padat atau enggaknya itu gimana, tergantung kita memanage waktunya. Jadi kalau buat sekarang, sebenarnya gue tuh udah mulai magang dari semester 3. Mungkin ini terlalu cepat, tapi ya memang udah pada Allah ditakdirin magang semester 3 sampai, dan sekarang gue jujur nih gue masih magang. Jadi di sela-sela undangan ini, tadi gue sempet ngerjain briefing, ngerjain tugas dulu karena deadline malam ini nggak bisa ditunda. Jadi kegiatan gue yang pertama yang wajib itu kuliah, Benar-benar. itu tiap hari. Terus yang kedua juga magang, itu juga tiap hari. Alhamdulillahnya magang gue ini WFH, jadi bisa dikerjain di rumah, di sekolah, di kampus, jadi kayak lebih fleksibel. Terus selain itu gue juga aktif di kepengurusan museum sepeda dunia sebagai departemen bisnis and archiving. Lalu yang kedua juga kemarin banget gue join di unit pusat konselor sebaya fakultas dakwah. Itu baru kemarin banget pengumumannya. Ya buat sekarang emang agak padat karena mendekati UAS juga sih sebenarnya. Benar banget. Aduh. Banyak kegiatan ya gitu. Iya, dan sebenarnya kegiatan gue juga nggak terfokus di kampus saja, karena setiap minggu pasti ada mobilitas ke Jakarta, karena kebetulan tempat magang itu di Jakarta, bukan di Serang, teman-teman. Kalau boleh tahu magangnya tuh ngapain aja? Oke, jadi gue tuh aktif di sosial media. Jadi di kantor tuh bertugas sebagai admin sekaligus sosial media manajemen di salah satu perusahaan inkubasi bisnis di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan durasi magang gue itu terbilang cukup lama, 1 tahun. Wow. Dan ini masih terikat kontrak, Agustus baru selesai. Gitu, di Cilandak sih gue magangnya, di Jakarta Selatan, Jaksel. Iya, Jaksel di bawah. Anak kanker sih lebih tepatnya, anak kereta. Mandiri banget ya. Apa sih? Mandiri woman, independent woman. Sorry. Aduh, enggak, urus gue nih. Aduh. Urus gue nih. Gitu ya. Udah mumet, stres banget ya. Berarti ini mobilitas ke Jakarta sendirian aja teh. Setelah, ya tadi kalau ada yang urus gue dah. Boleh kalau ada yang mau gitu ya, chat bisa DM gitu. Ya, nanti komen aja nih di postingan kita, oke? Alhamdulillah sendiri sih, lagi jadi kerja. Bener. Gue sendiri dulu. Harus independent woman pokoknya.
Iya sih, kalau ada yang kurus terus Aduh. cocok sih lagi viral banget. Nah, lanjutnya, kan Yuli kan sebagai brand ambassador ya nih. Nah, untuk di Banten ini ada berapa brand ambassador dari Indonesia sih? Oke, jadi FYI teman-teman, gue itu sebagai BA angkatan pertama dan gue satu-satunya perempuan yang lolos dari Banten. Jadi ada 3 BA, yang dua di Tangerang dan satu lagi gue di Pandeglang. Jadi kalau misalkan ditanya ada berapa? Ada 3, tapi berhubung kemarin kita udah open recruitment, jadi timnya itu nambah. Ada 6 sekarang, ada 6 BA dari Banten dan sama format. Jadi yang tahun lalu itu 1 perempuan 2 laki-laki dan yang tahun ini pun 1 perempuan 2 laki-laki dan itu semua mahasiswa UIN SMH Banten. Wah, keren banget ya. Dengan adanya kebenaran di UIN biar makin jaya ya UIN-nya. Amin. Semoga bisa membawa dampak yang positif. Amin. Kalau menurut Teh Yuli sendiri gimana sih tanggapan antara tentang mahasiswa kupu-kupu sama mahasiswa aktif banget organisasi, tapi Teh Yuli sendiri kurang aktif ya? Apa nggak ikut apa-apa nih di kampus ini nih? Aduh, itu kalau ditanya sebenarnya mahasiswa kupu-kupu sama mahasiswa aktif itu apa sih bedanya atau emang bisa ya mahasiswa kupu-kupu setara dengan mahasiswa yang aktif di organisasi? Jujur teman-teman, gue dari semester 1 sampai sekarang itu gue kupu-kupu. Gue belum pernah ikut organisasi atau mengikuti organisasi apapun di kampus. Emang karena gue niat sih dari awal. Oh, emang udah niat dari awal gitu ya? Iya, jadi pada saat maba pas ospek ya, Benar, PBAK, pas PBAK gue tuh udah kayak niat bahwasanya ya udahlah buat organisasi di kampus tuh cukup tahu aja gitu, kan tahu A, B, C, D, karena kan waktu itu kan ada pagelaran UKM ya, dan emang sejauh ini gue belum tertarik mungkin karena dulunya waktu di Alien itu gue megang semua organisasi, jadi pas masuk kuliah tuh kayak ntar dulu terus ditambah juga memang belum ada ketertarikan dan izin dari orang tua karena gue kan pulang pergi ya deadline, jadi mobilitasnya kalau misalnya ada rapat dan sebagainya itu menguras waktu dan tenaga lagi tugas kuliah. Tapi menurut gue terkait dengan kupu-kupu itu bisa apa sih gitu, justru menurut gue mahasiswa kupu-kupu itu bisa terbang lebih tinggi, bisa terbang lebih luas, bisa terbang lebih jauh gitu. Bayangkan ketika Anda tidak terikat dengan siapapun, dengan apapun yang itu notabene akan menguras waktu teman-teman gitu. Gue tuh emang dari dulu tuh emang ntar dulu deh gue spend time buat jadi kupu-kupu. Gue memang ingin mencoba aktif tapi di luar, jadi ya gue mikirnya udah biar kalian aja HMJ atau HMPS yang coba berkontribusi untuk kampus gitu kan, untuk melakukan aktivitas kegiatan yang ada di kampus. Nah, gue lebih keinginan gue tuh selama kuliah tuh gue pengen jadi mahasiswa berprestasi, tapi itu jalur luar gitu. Jalur luar tuh dalam arti gue bisa loh banggain nama kampus gue, tapi dengan cara gue sendiri. Karena apa teman-teman, ketika kalau gue tuh pribadi gak suka diatur dalam hal kreativitas, gak bisa kalau misalkan terpacu dalam satu tempat, terpacu dalam satu orang gitu. Karena gue tipe orang yang seneng banyak temen, bergaul ya. Iya, jadi menurut gue mahasiswa kupu-kupu itu terbang lebih jauh, dan alhamdulillah gue sebenarnya gue sempet dikatain tuh katanya gitu, elah sini mau mahasiswa kupu-kupu emang bisa apa. Wah, dari situ tuh mulai kesal kan ya gitu. Kalau nggak salah itu semester 2, karena semester 2 itu teman-teman angkatan tuh udah mulai gua anak KMJ, gua kayak ngebanggain gitu ya kan, pakai PDH dan lain sebagainya. Tapi emang karena prinsip dari awal tuh ya udah masing-masing aja kan, karena setiap orang itu berbeda jalannya. Betul. Kalau gue sadar bahwasanya gue nggak mau itu dan gue pengennya ini, jadi ketika gue dapet dikatain lu nggak bisa apa-apa gitu kan, tidak, dari situ gue mulai mencari informasi, dari situ gue mulai kayak belajar upgrade diri
sampai akhirnya gue ketemulah informasi bahwasanya lagi open recruitment buat Sandi Nation, yang mana ini juga kan oprek pertama kan. Gue apply lah di Sandi Nation ini, dan qadarullah memang banyak sekali perubahan yang gue rasain selama 1 tahun ke belakang. Kayak apa aja tuh? Ya, jadi perubahan yang signifikan yang gue rasain beberapa tahun kemarin adalah ketika gue masuk berita fakultas. Dan sebenarnya itu gue nggak Keren banget sih itu masuk. itu juga kayak dia kaget sih. menghanyut kayak nggak kayak tadi kamu kayak pulang langsung gitu loh, kayak habis Kayak semester. kupu-kupu banget tiba-tiba, wah ada Iya, Teh Yuli ada nih. prestasinya gitu ternyata. Nah itu dia yang kayak gue juga sebenarnya kaget sih. Padahal cuman kayak iseng ngasih tahu teknis dulu aja kan. Ya gue juga kaget kok teman-teman pada tahu, karena gue tipikal orang yang gak mau terlalu banyak orang tahu. Asik, aduh. Jadi ya itulah, sampai akhirnya proses seleksinya itu kurang lebih dari Januari, Maret, April, 4 bulanan. Selama itu tesnya. Tes apa aja tuh? Yang pertama ada tes administrasi, yang kedua itu ada seleksi fokus group discussion, ada FGD, terus ada juga presentasi. Setelah presentasi ada lagi tes tentang wawasan kebangsaan, terus setelah itu ada juga bootcamp. Jadi bootcamp itu yang menentukan, bootcamp itu selama 1 bulan. Jadi pas kuliah semester 2 gue tuh nyambi ikut bootcamp. Jadi setelah kuliah yang lain pada weekend itu pada keluar, weekend tuh gue langsung dengerin materi dari Uno, dari profesor yang memang sudah disediakan. Cukup panjang, tapi memang sangat berkesan seleksinya karena gue dipertemukan dengan orang-orang dari Aceh, dari Medan, dari Surabaya, dan gue seneng ketika berinteraksi sama mereka. Dan pas anniversary Sandi Nation tuh kita sempat dipertemukan dari seluruh Indonesia. Kita dipertemukan di Aula Jenggala di Jakarta Selatan, di kediamannya Menteri Pariwisata, dan itu luar biasa vibes ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya ini kita nggak tahu loh bakal se-expect ini gitu. Tapi alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang di luar pulau, di luar kampus yang berbeda. Wah, gue shock banget anjay ketika gue ketemu sama anak UI, anak ITS, anak Unair yang kuliahnya mereka kuliah umum kan. Dan ternyata memang terlihat jelas perbedaan ketika kita ingin melakukan sesuatu hal. Nah, tadi kan seru banget ya kita ngebahas tentang Sandi Nation. Tapi kita belum tahu nih kegiatan Teh Yuli di Sandi Nation tuh ngapain aja sih? Oke teman-teman, kegiatan gue di Sandi Nation cukup padat, berbeda dengan BA yang lainnya karena kebetulan gue dan temen gue orang Kalimantan. Wah, Dia kuliah di IPB. Kita diamanahi sebagai tim manajemen Sandi Nation. Jadi kelas makan yang lain itu memang mereka mengurus kegiatan masing-masing. Nah, jadi kegiatan di Sandi Nation ini cukup padat. Kita punya beberapa program. Yang pertama ada program talk show bareng BA dari berbagai provinsi. Nah, yang kedua itu ada Youth Inspirational Stories. Itu biasa kita live streaming setiap minggu. wah. Itu terus yang selanjutnya itu biasanya kita mengadakan kegiatan offline di berbagai kota. Kemarin kita mulai dari Aceh. Dari Aceh kita mulai ke Surabaya. Dari Surabaya kita ke Banten. Dari Banten kita ke Jateng. Dari Jateng ke Sumatera Utara. Dari situ ke Makassar, ke Sulawesi. Jadi kegiatan kita itu hybrid. Ada yang online, ada yang offline. Kalau misalkan yang online itu biasanya dilakukan setiap 2 bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali, yang mana kegiatannya itu diserahkan ke BA dari provinsi masing-masing. Nah, saya dari Banten nih, jadi saya mengurus, saya menjadi tim IO kegiatan ini. Misal ada 3 orang, ya sudah berarti 3 orang itu yang ditugaskan untuk mengatur jalannya acara. Terus ada juga program pengabdian.
kayak ke panti asuhan, terus kayak ke ke sekolah-sekolah atau ke jalanan-jalanan gitu. Terus ada juga program bootcamp. Jadi bootcamp itu sekarang dibuka untuk umum, siapa aja yang mau mengupgrade dirinya bisa banget ikut bootcamp Sandination. Terus ada juga pelatihan bahasa Inggris. Iya betul, karena kebetulan founder Sandination itu juga expert di bidang atau di pendidikan bahasa Inggris. Kalau buat ikut-ikut bootcamp itu ada persyaratan tersendiri nggak sih? Enggak sih, ada. Biasanya persyaratan itu umur 17 sampai 35 tahun. Untuk secara umum sih itu ya, dan secara itu sih. Jadi paling usianya 17 sampai 35 tahun, siapapun bisa ikut, dan biasanya itu gratis. Gratis. Jadi nggak dipungut biaya? Iya. Tapi kalau kayak ikut ke BA-nya tuh sama apa nggak persyaratannya kayak gitu? Kalau persyaratannya cukup paling tampilkan CV sama portofolio kalau misalkan ada, terus ya mengikuti seleksi seperti biasa, dan itu free, pungut biaya apapun. Itu kalau untuk jadi BA kita nggak harus kayak umur ini, nggak harus cantik gitu kan? Enggak, yang penting smart. Iya, tapi kan kalau zaman sekarang lawan kerja dan menurut gua join di Sandination kan kita bukan cuma fokus di leadership. Iya. Kita tuh difokuskan untuk entrepreneur juga. Jadi kita tuh setiap BA itu diberi bekal gimana sih caranya bangun bisnis. Jadi setiap BA itu di setiap provinsi itu dibuatkan atau diharuskan mengikuti inkubasi bisnis. Jadi tujuannya setelah join program ini kalian tuh punya bisnis sendiri, jadi sendiri. Karena role model kita juga kan backgroundnya kan dari ekonomi kan, dari pasar kerja sendiri, pengusaha. Jadi soalnya saya nggak tahu gitu. Oke, jadi Pak Sandi itu cukup banyak usahanya, mulai dari kafe juga ada, terus di bidang di perusahaan. gimana sih Teh Yuli kan sebagai salah satu BA di Sandination kan, terus Teh Yuli juga mahasiswa di UIN Nasional Banten, itu cara mengatur waktunya gimana? Apalagi sama-sama WFH kan? Oke, sebenarnya ini cara mengatur waktu itu agak tricky, tapi alhamdulillah nilai semua aman. Wah, keren. Jadi cara ngatur waktunya gimana? Kalau gue tuh pakai teknik, kalau buat belajar ya, kalau buat belajar tuh teknik Pomodoro, yang mana 30 menit buat belajar, 30 menit buat break time. Jadi itu bisa lebih efektif kalau buat gue. Terus gimana cara ngatur waktunya? Jadi kalau misalkan masuk siang kuliahnya, gue sediain waktu tuh dari jam 7 sampai jam 9 misal, itu buat WFH, itu buat ngerjain tugas magang. Setelah itu gue berangkat ke kampus, itu fokus belajar misal selesai sore. Nah, sorenya itu gue mulai evaluasi kerjaan gue, dan gue mulai koordinasi sama tim kantor yang ada di Jakarta. Nah, malamnya itu mulai ngerjain tugas kuliah. Nah, ngerjain tugas kuliah juga dibagi, enggak sampai semalaman full gitu. Kadang gue ngerjain tugas kuliah tuh dari abis isya sampai jam 10. Nanti setelah itu tuh gue bikin to-do list kerjaan apa yang harus gue kerjain besok. Jadi biar gak berantakan, deadline yang di kantor juga nggak banyak yang delay. Jadi ya itu spending waktunya itu setengah hari buat kerjaan, setengah hari buat kuliah. Soalnya kuliah juga penting gitu ya. Saya dapat ilmu dari Teh Yuli. Soalnya saya untuk mengatur waktu itu kayak Masih berantakan gitu iya, ya. apalagi adanya medsos kan kayak ntar aja itu mah. Scroll terus gitu ya, keinget waktu. Iya, Bener ya. ternyata ada metode 30 menit gitu. Iya. Kalau di weekend sendiri kegiatan Teh Yuli itu apa sih? Apa hangout, apa me time, atau dengan keluarga, apa gimana tuh? Oke, jadi kalau weekend itu gue khususkan untuk tidur. Wah, Emang itu sih paling baik. untuk istirahat dulu nih otaknya. Refresh otak gitu. Jadi gue kan libur itu hari Minggu, kalau di kantor ya, kalau magang tuh liburnya tuh Minggu sama Senin. Kalau kuliah kan cuma Sabtu Minggu. Dan biasanya gue tuh gunain waktu Minggu itu untuk tidur. Tapi buat hari Sabtu itu biasanya jogging tuh alun-alun ketemu teman-teman.
Itu sih, nanti pulang jogging baru dilanjut lagi ngerjain kerjaan rumah ataupun kerjaan kuliah gitu sih. Apa ya, hidup itu teratur gitu ya, kayak olahraga iya, magang juga iya, kuliah juga iya. Itu keren banget sih, role model ya. Aduh, Insya Allah. Tapi banyak orang kan Teh Yuli banyak banget kegiatan, pastinya ketemu banyak orang, banyak teman-teman. Apa sih perbedaan antara semisal teman yang di Banten, teman yang di Jawa, atau teman yang di Sumatera gitu? Apa ada perbedaan? Oke. Kalau perbedaan sih menurut gua ada ya, karena setiap daerah yang gua kunjungi itu mereka punya budaya sendiri. Apalagi anak mudanya. Terakhir, gua kemarin ketemu sama teman-teman dari Cirebon. Cirebon kan Sunda ya, tapi menurut gua Sunda kita di Banten nih sama Sunda mereka pun itu berbeda gitu. Terus dilihat dari generasi mudanya nih, menurut gua di Banten itu masih terbilang mohon maaf, di Banten itu masih terbilang enjoy, santai. Kalau kemarin gua ke Cirebon, gua ke Jogja, terus juga ke Jakarta, mereka tuh lebih kompetitif. Jadi mungkin karena kota besar, hidup di kota besar, mau mereka umur 19, 18, 19 aja itu mereka udah jadi CEO di perusahaan mereka sendiri. Wow. Perusahaan mereka sendiri? Iya. Jadi gue punya kenalan di Jawa Timur namanya, saya nggak usah sebutin. Ya, apa? Dia itu pendiri dia itu punya usaha sendiri di bidang pelatihan. Jadi dia itu kayak bangun pelatihan public speaking buat generasi muda, buat guru-guru, buat profesional yang memang ingin meningkatkan kemampuan public speakingnya. Terus ada juga yang punya agen travel sendiri, ada juga yang dia udah punya tour agen travel juga di Lombok, sama dia ada yang udah kerja juga. Jadi menurut gue perbedaan itu pasti ada, tapi yang gue rasain kalau bukan di Banten sama di daerah lain, mungkin kalau di Banten ini masih lebihnya santuy, kayak masih enjoy gitu ya, belum so kompetitif di Jakarta. Gitu sih. Apalagi kan yang gue lihat tuh ya, yang di sosmed banyak tuh kayak di bawah gue umurnya tapi udah kayak bikin usaha di sosial media gitu. Kayak gue juga pengen, tapi kayak gimana caranya? Benar-benar. Emang karena nyari temen yang sefrekuensi itu susah gitu. Kita mau, dianya nggak mau gitu ya. Itu tuh yang terkadang bikin Gen Z tuh malas menurut gue ya, karena memang Apalagi ikut cari teman orang tuh. Rata-rata tuh kita ngikut temen. Nah, yang penting juga nih menurut gue, selain daripada kita ingin aktif dan produktif, kita tuh harus punya prinsip. Jadi kemana kita mau pergi, kita udah punya guidance sendiri. Enggak kayak lu ikutin hayu. Jadi kita diajak, oh ayo ke sini, tapi lu nganggap tuh itu tuh nggak produktif gitu, nggak, benefitnya tuh kurang gitu. Lu lebih banyak costnya daripada rewardnya. Kayak lu temenan aja, kalau bukan teman lu toxic ya udah tinggalin gitu. Iya. Kalau misalkan temen lu ngasih banyak reward kayak seimbang gitu, lu pertahanin gitu tuh. Nah menurut gua kelemahan Gen Z adalah belum punya prinsip yang kuat gitu. Gua pengen kemana gitu, kayak seperti kalau misalnya kita ikut-ikutan, kita pasti bakal kehilangan jati diri kita mau kemana. Nah itulah pentingnya gimana cara kita buat bisa terus eksis tapi tanpa menghilangkan jati diri kita. Itu penting karena kebanyakan orang banyak yang ingin ikut-ikutan, tapi kita punya prinsip masing-masing. Padahal aku juga pernah di posisi yang sama. Oh, Aku punya gimana? teman tapi iya berat tempatnya nggak kayak ikutan, jadi yang kalau punya semua. Nah, itu sih yang harusnya dievaluasi. Kita maunya kemana sih? Kita mau apa? Terus kita mau menghasilkan apa? Kita ingin dikenal sebagai apa? Itu tuh harus sudah tertata. Jadi jangan cuman akun Instagram dong yang ditata rapi, tapi hidup kita juga harus bisa ditata. Iya. Tapi Gen Z sekarang nih, kenapa sih punya second account gitu? Apa se-secret itu anak Gen Z? Terus juga akun pertamanya tuh kebanyakan ya followersnya banyak tapi nggak ada Jadi postingan. sosok misterius gitu nggak sih? Iya benar. Tapi kayak gitu. Tapi Teh Yuli kayak gitu nggak sih?
Enggak, jujur gua cuma punya satu account Instagram, dan itu Instagram pertama. Gua nggak main second account ya, sekalipun memang bikin paling itu bisnis. Jadi menurut gua, pandangan gua sebagai orang yang tidak memiliki second account tuh, mungkin mereka buat second account tuh buat hiburan. Karena tadi Gen Z itu gampang baperan, gampang insecure ya. Insecure banget ya. Iya. Ngeliat postingan si A, aduh, SG-nya udah keliling Indonesia, daerah itu ikut konferensi ke ABC, tonton gue masih di sini. Kan kalau misalkan kan kita bisa bebas kayak. Tapi jujur ya, kalau menurut gue nih, kalau di sosial media yang Instagram nih, itu tuh gitu orang-orang tuh story-nya itu emang menyombongkan atau itu tentang dirinya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kalau gue lebih penting mainnya ke video. Anak snack video banget ya. Gue suka nonton, kalau nonton Instagram kan kayak ya dia lebih ke down gitu ya kita. Nah ini Insecure. jadinya ke gue insecure. Bahkan kalau kita kan ya jangan insecure kan. Bersyukur. Nah itu dia kenapa sih adanya insecure, karena kita tuh masih jadi konsumen bukan produsen. Iya sih. Beda halnya kalau misalkan kita jadi produsen, mau kita main Instagram dari mau tidur sampai ke tidur lagi, ya no problem kan, ngasilin duit kan. Ya, kalau misalkan kita jadi customer, kita ngeliatin story orang Kita ya kan. ngebuang duit. Iya, kita tuh nggak ngabisin waktu tuh di Instagram. Padahal kita bisa ambil action, kita bisa aksi. Oh, dia bisa, nggak bisa. Kayak cuman video kita spill kegiatan gua hari ini. Day in my life. Day in my life. Bener. Sekarang kan lu mau sombong ya, gua sombongin lagi. Day in my life. Hari ini gua jalan-jalan ke net. Tapi kembali lagi kepercayaan dirinya. Nah, ini nih Gimana sih ya, confidence. Sebenarnya buat confidence atau kepercayaan diri ini itu sih yang pertama harus punya prinsip. Kalau menurut gue ya, lu tanyakan ke diri lu tuh ingin dikenal sebagai apa. Kan sekarang kalau misalkan bahas kepercayaan diri, ini tuh mudah banget solusinya. Pertama, kalau misalkan lu pengen berkarya di sosial media atau lu pengen jadi content creator, ada fitur cuman audio doang. Ya kan? Ada fitur cuman audio doang. Jadi kayak kita ngomong cuman kayak garis kanan gitu kan. Terus kalau itu misalkan teman-teman nggak mau nampilin wajah, bisa pakai voice over doang kan. Terus kalau misalkan mau yang nampilin wajah juga itu lebih bagus. Kalau misalkan nggak pede atau takut main susah gitu. Tapi Itu bisa jadi alternatif gitu tuh. Jadi nggak harus melulu kamera itu tersorot ke kita atau terus-terusan 24 jam, kita nggak perlu. Itu bisa diatasi dengan kreativitas lain. Kita buat konten video, konten dapur, atau mau share-share iya, itu kan lebih efektif, dan menurut itu nggak perlu percaya diri. penting mau sih ya. Iya, yang penting mau dan konsisten. Ngelawan diri sendiri ya. Enggak ngelawan diri Lu sendiri. jangan malas-malasan. Kalau ngelawan diri sendiri agak capek. Ribut. Iya. Terkadang kita harus memaksakan sesuatu yang memang kita tidak suka. Itu sih gimana cara kita memberanikan diri untuk selangkah lebih maju dari yang lain. Gitu. Keluar dari comfort zone. Apa Dari tuh? zona nyaman. Anak Gen Z banget nih guys. Anak Jaksel nih. Gue kebanyakan ini nih nongkrong di Jaksel nih. Aduh. Tapi nggak apa-apa sih. Nongkrong di Jaksel nanti bisa bahasa apa? Enggak, yang ini yang ketemu itu Unless ya. Ya pokoknya kalau anak Jaksel mah nggak tahu. Nggak terasa nih kita udah di penghujung acara ya. Semoga apa yang kita obrolin kali ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kalian juga. Jadi kesimpulannya tuh Gen Z bisa apa sih? Bisa apa saja yang dia inginkan. Betul banget. Gen Z Unlimited Generation.